Hai semuanya, karena pada video sebelumnya kita telah membahas tentang sistem pencernaan secara umum, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya atau mekanisme dari sistem pencernaan itu dan apa saja sih enzim yang berperan selama proses pencernaan. Halo semua, nah pernah nggak sih kalian mendengar kalau ternyata proses pencernaan itu ada yang berlangsung secara mekanik dan ada juga yang berlangsung secara kimiawi loh. Kira-kira apa sih bedanya antara pencernaan yang berlangsung secara mekanik dan apa itu pencernaan yang berlangsung secara kimiawi? Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi, serta kalian diharapkan mampu menjelaskan peran enzim di setiap organ dengan benar berdasarkan hasil diskusi kelompok dan penjelasan video microlearning yang telah diberikan sebelum pertemuan. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Tahukah kamu bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja sama untuk pemecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh kita. Proses ini melibatkan dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses fisik pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan zat makanan yang dibantu oleh enzim pencernaan menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang memotong, mengunyah, dan menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan membentuk bolus berupa gumpalan makanan. Sementara pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh air liur atau saliva yang mengandung enzim amilase atau ptialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengubah amilum atau pati menjadi maltosa atau disakarida. Selanjutnya, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pemecahan makanan secara kimiawi atau mekanik. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas dan mendorong makanan yang dilakukan oleh otot-otot polos pada dinding saluran pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung berlangsung pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik di lambung merupakan aktivitas fisik, yaitu gerakan otot di dinding lambung yang secara mekanis mengolah makanan yang berfungsi menghancurkan dan mencampur makanan tanpa mengubah komposisi kimianya. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, proses pencernaan kimiawi dimulai dengan berbagai sekresi berbagai zat kimia dari sel lambung. Salah satu zat penting yang dihasilkan adalah asam klorida oleh sel parietal. Asam ini akan menurunkan pH lambung menjadi sangat asam dan menciptakan lingkungan yang optimal untuk kerja enzim pencernaan sekaligus membunuh kuman dan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Dalam kondisi asam ini, pepsinogen yang disekresikan oleh sel utama akan diaktifkan menjadi enzim aktif yang disebut dengan pepsin. Pepsin adalah enzim utama di dalam lambung yang berfungsi memecah protein menjadi rantai pendek yang disebut dengan peptida. Dengan kata lain, pepsin akan memulai proses pencernaan protein di dalam lambung, mengubah molekul protein besar menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mudah dicerna lebih lanjut di usus halus.
Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di setiap bagian proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi dengan fungsi usus yang saling melengkapi. Di duodenum atau usus 12 jari, proses pencernaan kimiawi sangat aktif. Ketika kimus dari lambung masuk ke duodenum, otot dinding usus melakukan gerakan peristaltik yang sangat kuat untuk mencampur kimus dengan berbagai enzim pencernaan. Pada bagian ini, pankreas mengeluarkan enzim penting seperti enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi maltosa, lipase pankreas yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol serta tripsin dan kimotripsin yang melanjutkan pemecahan protein menjadi peptida kecil. Selain itu, hati akan menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Di sini juga enzim dari dinding usus seperti maltase, sukrase, dan laktase dan peptidase mulai bekerja mengubah hasil pencernaan menjadi molekul sederhana seperti glukosa dan asam amino. Setelah duodenum, makanan bergerak ke jejunum yang merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Di sini proses mekanik berupa gerakan peristaltik dan segmentasi terus mengaduk dan mendorong makanan agar nutrisi yang sudah dicerna secara kimiawi dapat diserap oleh dinding usus yang dilapisi oleh fili dan mikrofili. Selanjutnya adalah ileum yang melanjutkan proses pencernaan dan penyerapan. Setelah pencernaan dan penyerapan nutrisi selesai di usus halus, sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak diserap akan masuk ke usus besar. Secara mekanik, usus besar melakukan gerakan peristaltik yang lebih lambat dan gerakan segmentasi atau hostrasi yang bertujuan untuk mengaduk isi usus, menyerap air dan elektrolit, serta mengubah sisa makanan menjadi tinja yang lebih padat. Gerakan ini juga membantu memindahkan tinja menuju rektum untuk persiapan pengeluaran. Secara kimiawi, usus besar tidak menghasilkan enzim pencernaan seperti usus halus atau pankreas. Namun, di dalam usus besar terdapat miliaran bakteri, baik yang melakukan fermentasi terhadap sisa-sisa karbohidrat, serat, dan protein yang belum tercerna. Proses fermentasi ini menghasilkan gas dan asam lemak yang berguna sebagai sumber energi bagi sel-sel usus besar. Beberapa vitamin seperti vitamin K dan vitamin B kompleks juga diproduksi oleh bakteri ini dan diserap oleh tubuh. Setelah sisa makanan diproses dan air diserap di usus besar, tinja yang padat bergerak menuju ke rektum, yaitu bagian terakhir dari saluran pencernaan sebelum anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara tinja. Saat volume tinja di rektum meningkat, dinding rektum akan meregang dan merangsang saraf sensorik yang memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk buang air besar. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan bagaimana sistem pencernaan itu berjalan dan apa saja sih enzim-enzim yang berperan selama proses pencernaan? Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.